Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Ayuhat talibah. Sanwasil darsana fi maddah usulul fiqh wa nantakil ila bab al-mahdhur wal makruh. Qala muallif rahimahullah wal mahdhuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Naam. Wa qala syarih ar-rabi'u min aqsamil hukmi taklifi al-mahdhur wa huwa lughatan ismu maf'ul min al-hadr bima'na al-mana'. Yuqal hadartu syai' idza haramtuhu wa huwa raji'un ila al-mana'. Wa minhu qawluhu ta'ala wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Baik. Para pelajar rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mahdhur yang mana kita ketahui bahwa mahdhur ini adalah merupakan hukum yang keempat dari jenis hukum taklifi. Hukum yang keempat dari jenis hukum taklifi. Dan di sini kita langsung bahas wal mahdhuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Semua perbuatan mahdhur itu adalah semua perbuatan yang orang mendapatkan pahala karena meninggalkannya wa yu'aqabu ala fi'li, dan mendapatkan hukuman atau diberikan hukuman karena mengerjakannya. Sedangkan makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Semua perbuatan yang orang mendapatkan pahala karena meninggalkannya dan tidak diberikan hukuman karena mengerjakannya. Dan di sini sudah disebutkan bahwa ini adalah hukum yang keempat. Warabi'u min aqsamil hukmi taklifi, dari jenis hukum-hukum taklifi, yaitu al-mahdhur atau disebut dengan al-muharram. Kita lihat secara bahasa. Wa huwa lughah ismu maf'ul min al-hadr bimana al-mana. Isim maf'ul dari kata hadr bermakna melarang. Contohnya hadartu syai' idza haramtuhu. Maksudnya ini adalah wa huwa rajun ilal mana'. Jadi hadartu syai' idza haramtu itu bermakna melarang, ya. Kembali kepada menahan atau melarang. Baik. Dan di sini kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana
rabbika mahdzur, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Nah, kita lihat garis bawahi di sini kata mahdzur, ya, menahan, ya, melarang. Ya, jadi tidak ada, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dihalangi. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, wastilahan ma talaba syar'u tarkahu talaban jaziman min al-af'al ka'uquqil walidaini wa isbali thiyab awil aqwal kal ghaiba wan namima aw a'malil qulub kal hiqad wal hasad. Nah, menurut istilah al-mahdzur adalah segala sesuatu yang di dalam syariat dituntut untuk ditinggalkan jaziman. Talaban jaziman dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang kuat. Talaban jaziman dengan tuntutan yang kuat, tegas, minal af'al, dari suatu perbuatan. Jadi mau tidak mau harus ditinggalkan. Apa contohnya? Yang berupa perbuatan seperti uh, durhaka kepada orang tua, isbal pada pakaian, atau dari berupa ucapan seperti ghibah, namimah, atau amalan hati seperti iri dan dengki. Nah, baik. Wal qaidul awal li ikhrajil wajib wal mandub wal mubah. Definisi al-mahdzur itu, ya, kebalikan daripada wajib. Nah, ini batasan yang pertama, ya. Batasan yang pertama pada kata ma talaba syar'u tarkahu, apa yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya, maka otomatis keluar dari hukum taklif yang bernama wajib, mandub, dan mubah. Wal qaidu tsani li ikhrajil makruh. Maka pada kata talaban jaziman, maka otomatis keluar yang namanya makruh. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya, wal haramu diddul halal. Haram itu adalah kebalikan daripada halal. Yuqal hadza halal wa hadza haram. Misalnya ini adalah kan ini halal, ini haram. Nah, kama qala ta'ala, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu yang kalian sifati dengan lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk membuat kedustaan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini memposisikan bahwa mengatakan ini halal atau ini haram sama-sama dilarang. Larangan itu muncul dikarenakan perbuatan itu dilakukan mengatasnamakan Allah, akan tetapi tidak ada dasarnya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan jangan cepat-cepat mengharamkan sesuatu. Statement tersebut bisa dibalik, jangan cepat-cepat menghalalkan sesuatu. Karena halal dan haram ditempatkan pada posisi yang sama. Artinya, sama-sama jika masuk ke wilayah tersebut membutuhkan tuntunan. Nah, jadi tidak sembarangan. Nah,
Wa ammal qaulul usuliyyin al-haramu diddul wajib fa innama huwa bi'tibari taqsim ahkam taklif. Fa yu'arraful haram fa yu'arraful haram bi didd ta'rifil wajib kama taqaddam. Adapun perkataan ulama usul fikih, haram itu kebalikan daripada wajib dilihat dari sisi hukum taklif. Maka haram itu diberikan definisi dengan kebalikannya wajib. Sebagaimana terdahulu. Nah, ini ditinjau dari pandangan perkataan usul fikih bahwa haram itu adalah kebalikan daripada wajib. Baik. Wa hukmu al-muharram ma dzakarahu al-muallifu man annahu yusabu ala tarkihi lakin biqasdil imtithal. Selanjutnya hukum haram sebagaimana disebutkan oleh penulis, yakni penulis Al-Warqat, diberikan pahala karena meninggalkannya, akan tetapi dengan maksud dengan melakukan ketaatan. Wadzalika bi an yakuffa 'anil muharrami imtithalan li nahyi syar'i qasidan bidzalika wajhillahi ta'ala. Dan hal itu seorang meninggalkan sesuatu yang haram itu sebagai imtisal, ya, sebagai untuk bentuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat dengan harapan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Falau tarakahu linahwi khaufin min makhlukin aw haya'in aw riya'in aw ajzin salima minal ism. Kalau seandainya seorang meninggalkan perbuatan yang diharamkan karena semacam takut dari makhluk yang lain, malu, ria, atau karena tidak mampu melakukan, ya, maka dia selamat dari dosa. Ya, kenapa? Li'annahu lam yatarakkab haraman, walakin la ajra lahu. Li'annahu lam yaqsud wajhallahi bitarkil lil haram. Akan tetapi dia nggak berdosa karena dia tidak mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena dia tidak bermaksud mengharapkan wajah Allah semata dalam meninggalkan perbuatan haram tersebut. Contoh, ada dua orang yang sama-sama meninggalkan perbuatan haram. Yang satu meninggalkan karena tidak sempat. Andai kata ada kesempatan, sebenarnya ia ingin melakukan. Atau yang kedua, betul-betul meninggalkan perbuatan karena tahu perbuatan tersebut dilarang dalam agama. Dan dia meninggalkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya berbeda. Yang satu mendapatkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak mendapatkan. Kalau yang pertama karena bukan karena Allah maka tidak mendapatkan pahala. Tapi yang kedua karena dia meniatkan bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan, maka dia mendapatkan pahala. Atau contoh yang lain. Perbuatan haram, ya, orang yang meninggalkan perbuatan haram yang bukan karena Allah semata, misalkan takut didenda atau karena malu, karena ria, atau mau mencuri karena tidak sempat, waktunya singkat, perbuatan itu semua tidak mendapatkan pahala. Nah, kita lanjutkan, wa amma fa'ilul muharrami bila udhrin huwa mustahaqqun lil iqab wa la yalzam haqqaquhu fa huwa tahta al masyi'ah
وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب. ويسمى المحرم محظورا كما عبر به المصنف. Adapun pelaku perbuatan haram tanpa uzur, dia berhak atau layak mendapatkan hukuman tanpa harus hukuman tersebut terjadi pada orang tersebut. Artinya, kalau seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan, tetapi tidak serta-merta dikatakan pasti diazab. Mengatakan bahwa perbuatan haram itu mengundang azab, ya, namun pelakunya pasti diazab belum tentu. Sebab Al-Quran yang sudah disebutkan sebelumnya dalam bahasa hukum taklif menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap orang yang dikehendakinya. Nah, masih. Nah, dan untuk pembahasan mahdzur kita batasi sampai di sini, yaitu wa yusamma mahdzur mahzuran wa yusamma muharramu mahzuran kama abbara bihi al-musannif. Perbuatan haram itu dinamakan juga dengan mahdzur sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Al-Waraqat. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.